Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki kepada kita berupa berbagai kemampuan dan juga kesempatan kepada kita sehingga kita bisa hadir dan terselenggaranya acara yang besar ini seperti Syaku ini. Maha besar Allah dengan segala kekuasaannya yang langit dan bumi berada di genggamannya. Dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Profesor Paulus yang merupakan dosen yang sangat luar biasa di FISIP UI di bidang sosiologi, pakar di bidang sosiologi pendidikan, dan merupakan sosok yang sangat dihormati di kalangan akademisi dan juga memiliki ilmu yang sangat luas dan telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat. Dan yang saya hormati, abang saya juga guru saya sekaligus mentor saya yaitu Abdul Azam Latif selaku Presiden Nasional dari Forum Silaturahmi Ekonomi Islam sekaligus Komite Pemuda Masyarakat Ekonomi Syariah yang sangat luar biasa yang akan meramaikan acara kita kali ini. Dan juga yang saya hormati Al Fariza dan juga Fadila Ahmad atau Ola beserta Fania sebagai BPH sekaligus SC yang telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada teman-teman panitia Siak UI dan juga Kosmik UI. Yang tidak lupa yang saya hormati Ketua Pelaksana Kosmik UI yaitu Laila yang merupakan sosok perempuan hebat dan luar biasa dengan segala kemampuan yang dimilikinya sehingga acara ini bisa terlaksana beserta teman-teman panitia lain yang sangat luar biasa sekali kontribusinya dan tetap menjaga semangatnya. Dan tidak lupa yang saya hormati teman-teman peserta semuanya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai latar belakang dan tujuan yang sangat luar biasa sekali. Hormat setinggi-tingginya dari saya yang telah hadir meramaikan acara siang ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT dari berbagai macam bahaya dan juga keburukan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Guru Burhanto dari program studi Antropologi Sosial angkatan tahun 2018 dari FISIP UI yang insya Allah sedang diamanahkan sebagai Ketua Kosmik UI masa bakti 2021 sampai dengan 2022. Saat ini, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, isu korupsi dan KPK sedang sangat hangat dibicarakan di mana-mana, dari sosial media, di warkop, atau bahkan di sekolah-sekolah. Mulai dari korupsi bansos, 75 pegawai KPK yang dipecat, Harun Masiku, Jiwasraya, dan sebagainya yang membuat masyarakat resah dan gelisah. Korupsi telah menjadi masalah bangsa dan negara selama bertahun-tahun, sehingga kita sebagai masyarakat bertanya-tanya, kapan korupsi di Indonesia ini bisa berakhir, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia mencapai puncak kejayaan, yang mencapai puncak kesejahteraan. Bahkan korupsi itu telah mengakar di akar rumput kita, di kehidupan desa-desa, bahkan di kalangan mahasiswa, pelajar, dan bahkan di rumah-rumah kita. Hidup yang jujur itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa dan sebuah kebanggaan tersendiri. Kali ini pada acara besar kita ini yaitu Sekolah Informatik Korupsi ini diharapkan kita bisa mengambil ilmu yang besar dan sangat bermanfaat dari pemateri kita yang sangat luar biasa dan senior sekali agar kita bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada diri kita, jiwa-jiwa patriot yang hidup bersih, jujur, adil, dan bertekad melawan korupsi sejak dini, dan kita bisa menyebarkan nilai-nilai itu kepada sekitar kita. Tidak lupa kita harus terus-menerus minta perlindungan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar tidak tergelincir di jalan yang sedang kita tempuh. Terima kasih kepada moderator dan teman panitia atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Semoga acara lancar, tidak terkendala, dan mohon maaf apabila saya ada salah kata dan salah ucap. Tetap semangat dan jaga kesehatan, juga jaga diri. Semoga kita selalu hidup jujur dan bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Guru telah menyampaikan sambutannya. Sekali lagi saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara webinar Sekolah Informal Anti Korupsi pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan secara singkat sekali lagi mengenai kegiatan Sekolah Informal Anti Korupsi 2021 ini. Sekolah Informal Anti Korupsi atau yang bisa disebut sebagai SIAT merupakan program tahunan yang diselenggarakan oleh Korps Mahasiswa Anti Korupsi Universitas Indonesia. Program ini bertujuan untuk membentuk kepribadian anti korupsi pada diri pribadi
selaku masyarakat Indonesia, serta membangun semangat dan kompetensi sebagai agent of change bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Sekolah Informal Anti Korupsi ini memiliki program-program pembelajaran mengenai gerakan anti korupsi dengan tema Lawan Korupsi dengan Edukasi. SIAK 2021 akan menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan anti korupsi melalui tiga seminar utama dalam bentuk seminar online atau webinar dengan tajuk Mencegah Korupsi Sejak Dini dengan membangun jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Kemudian, peran pembangunan karakter dalam menghasilkan pribadi anti korupsi. Dan yang terakhir adalah Anti-Corruption 101 Millennials as a Hero to Eradicate Corruption in Indonesia. Hadirin yang terhormat, marilah kita dengarkan sambutan dari Proyek Officer selaku Laila. Kepada Laila, kami persilahkan. Baik, terima kasih Yus atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar kami, acara webinar SIAK perdana pada tahun 2021 ini. Lalu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Paulus selaku dosen sosiologi Universitas Indonesia yang mengisi materi pada acara SIAK yang bertajuk Mencegah Korupsi Sejak Dini dengan membangun jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Terima kasih kepada para tim Kosmik UI yang juga telah mempersiapkan acara ini dan mensupport dengan segala jeripayah, semangat, dan segala effort kalian berikan untuk acara ini. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya, dan acara sebentar lagi akan dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Laila. Baik, telah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua Kosmik Universitas Indonesia maupun Proyek Officer dari Sekolah Informal Anti Korupsi, yaitu Saudari Laila. Baik, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya untuk menyampaikan sekali lagi kepada para hadirin untuk dapat mendengarkan webinar dengan hikmat dengan menonaktifkan mic-nya. Izinkan saya sebagai pembawa acara pada acara SIAK 2021 ini menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama yaitu adalah pembukaan dari MC, kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya secara hikmat, ketiga mendengarkan sambutan dari Ketua Kosmik Universitas Indonesia dan Proyek Officer dari Sekolah Informal Anti Korupsi, keempat ada penyampaian materi yang akan dimoderasi oleh moderator, kelima, sesi diskusi dan tanya jawab, keenam, penyerahan sertifikat kepada pemateri dan pengumuman door prize, ketujuh, foto bersama, kedelapan, penutupan, dan sekian saja dari susunan acara SIAK pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti. Sebelum saya mempersilahkan moderator untuk mengambil alih acara, saya akan terlebih dahulu membacakan CV moderator pada acara hari ini. Kepada operator, mohon ditampilkan CV dari moderator. Baik,
Moderator pada pagi hari ini adalah Naura Silva, Rahelia Rahman, yang beralamatkan di Bandung. Kemudian untuk pendidikan formal yang telah ditempuh adalah SD Profesor Dr. Mustopo dari tahun 2020 akhirnya. Kemudian dilanjutkan SMP Taruna Bakti dari 2018 sampai 2020. Kemudian SMA Negeri 1 Bandung. Kemudian majoring psikologi di Universitas Indonesia. Pengalaman organisasi beliau adalah treasurer di KBSR Cakrawala, kemudian staf dari publik relasi di BEM UI 2020-2021. Kemudian pengalaman selanjutnya adalah sebagai staf publikasi dan desain pada Introduction to Psychology 2020, kemudian volunteer staff of media informasi dari Bedah Kampus UI, kemudian staf dari publikasi relasi dan publikasi di Pemilu Psikologi Troverons, kemudian Vice Project Officer dari Psikologi Seminar, dan main event dari Grand Closing BEM UI 2021. Dan kemudian ada pengalaman selanjutnya yaitu storyteller sebagai storytelling di BKUI 2020. Baik, langsung saja saya serahkan acara kepada moderator. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Yus. Selamat pagi, saya ucapkan kepada para peserta webinar yang terhormat. Pada kesempatan kali ini, saya Naura Silva dari Fakultas Psikologi Angkatan 2020 dan BEM UI 2021 akan memoderasi acara inti beserta sesi diskusi. Perlu diketahui bahwa acara inti ini akan berlangsung selama 40 menit, sementara sesi diskusi dan tanya-jawab berlangsung selama 20 menit. Selama acara inti berlangsung, para peserta webinar diharapkan untuk mematikan mikrofonnya dalam rangka menjaga ketertiban dan kelancaran acara webinar. Para peserta webinar hanya diperbolehkan mengaktifkan mikrofonnya saat sesi diskusi dan tanya-jawab telah dimulai. Oke, para peserta webinar yang terhormat, marilah kita memulai acara webinar pada hari ini yang bertajuk Mencegah Korupsi Sejak Dini dengan Membangun Jiwa Nasionalisme dan Cinta Tanah Air. Materi webinar pada hari ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Paulus Wirotomo, MSc. Kepada Profesor Paulus, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu, bukan Ibu ya, moderator ya. Baik saudara sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan. Mengapa saya banggakan? Karena acara ini dan juga organisasi Anda ini betul-betul merupakan acara dan organisasinya juga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Jadi tepat sekali bahwa para mahasiswa itu jadi rongo kan? Jangan jadi rongo, kau jangan jadi rongo meme. Mohon maaf, Prof. Sepertinya masih di-unmute. Malah saya yang jadi mute. Baik ya. Oke, jadi tadi dengan singkat saya katakan bahwa saya sangat bangga dengan kegiatan ini dan para mahasiswa yang terlibat di dalamnya. Oke, mari kita mulai dengan materi yang sudah saya siapkan. Saya akan share screen sebentar ya. Nah,
Ini saya lupa nama lengkapnya ya, saya hanya bilang sekolah anti korupsi. Saya sengaja memasang gambar anjing yang agak serem begitu ya. Maksud saya supaya kita betul-betul tidak main-main ya terhadap korupsi ini ya. Perlu siapa yang korupsi kita gigit gitu. Baik, saudara sekalian. Mari kita jawab dulu pertanyaan yang satu ini. Apa itu korupsi? Banyak sekali ya definisi. Saya hanya mengambil intinya. Pertama, mengatakan begini. Tindakan korupsi itu adalah kalau setiap orang yang secara melawan hukum, ini kata melawan hukum ini penting, melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, ya, atau orang lain, atau suatu korporasi. Nah, yang semua itu bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Satu ya, jadi melawan hukum. Keduanya, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tadi menyalahgunakan wewenang, ya. Nah, jadi terusannya menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dia atau karena kedudukan yang semua itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi, saudara sekalian, korupsi itu kan pada dasarnya satu memang dia melawan hukum. Jadi ada hukum, ada aturan, dia dilanggar. Ya, untuk itu tadi, kepentingan-kepentingan tadi. Tapi yang kedua ini lebih menekankan kepada penyalahgunaan wewenang. Jadi dia punya wewenang, tapi wewenangnya itu disalahgunakan sehingga menguntungkan dia dan merugikan negara. Ini agak beda karena begini, yang kedua ini lebih merupakan suatu hal yang sering justru tidak terlalu kelihatan. Karena dia punya wewenang, lalu wewenangnya tuh disalah-salah gunakan gitu ya, bisa sedikit, bisa banyak, bisa kelihatan, bisa tidak, sehingga biasanya ini malah yang banyak dan berbahaya. Ya, oleh karena itu saya katakan di bawahnya ini korupsi yang paling mendasar menurut saya justru adalah korupsi kebijakan. Karena apa? Karena kebijakan itu adalah sesuatu akar dari apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh pemerintah dan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat karena dia kebijakan. Tapi kalau kebijakannya ini dibuat, nah ini ya, dibuat menjadi tidak sesuai dengan pilihan-pilihan yang sebetulnya kita butuhkan untuk masyarakat kita, maka kebijakan ini bisa melenceng dan kita semua ikuti itu. Ya, salah satu contoh misalnya saya berikan begini. Kita kan sudah melihat sendiri betapa gawatnya situasi lalu lintas di Indonesia ini. Kemacetan segala macam sehingga menghasilkan banyak kerugian, menghasilkan orang sakit jiwa, orang kecelakaan dan segala macam. Apa sebabnya? Karena kita mengambil kebijakan yang salah, yaitu kita mendahulukan atau mengutamakan kendaraan pribadi, bukan kendaraan umum. Padahal di negara-negara lain, terutama yang maju, kendaraan umum itu yang paling dikembangkan sehingga orang-orang menjadi tidak tertarik untuk memiliki kendaraan pribadi karena kendaraan umum sudah memenuhi syarat. Nah, ini kalau Anda mau tahu kapan kebijakan bahwa kita mengutamakan kendaraan pribadi itu ternyata sejak kita awal merdeka. Waktu itu pemerintah kita sudah mengatakan dia ditawari oleh perusahaan mobil yang terbesar di dunia saat itu
Oke, kalau kamu mau mengambil kebijakan bahwa masyarakat harus membeli mobil, ya, kalau tidak membeli mobil mereka akan tidak berdaya, begitu ya. Kalau kamu mau begitu, saya kasih kamu bantuan-bantuan, misalnya ada bikin jalan lah dan segala macam. Dan akhirnya itulah yang dipilih oleh pemerintah kita, terus berlanjut. Bayangkan, sampai 70 tahun kemudian. Sampai terakhir-akhir ini saja pemerintah kita mulai betul-betul serius mengembangkan kendaraan umum seperti kereta api yang diperbaiki, seperti ada MRT dan segala macam. Dan itu nanti kalau terus bergulir, nah kita akan bisa memperbaiki situasi jalan raya kita. Jadi begitu ya, saudara sekalian, sekali saja ada korupsi kebijakan, maka akibatnya akan sangat panjang. Dan banyak sekali pembuat kebijakan itu yang korupsi dengan segala macam alasannya. Kalau kalian tahu misalnya orang berpergian ke luar negeri, loh, kenapa kok harus berpergian ke luar negeri dengan sebanyak orang seperti itu, dengan sebanyak itu anggarannya? Padahal sebenarnya nggak terlalu penting lagi. Di zaman digital sekarang mau belajar dari negara mana aja tinggal buka komputer selesai. Tapi mereka harus pergi dan dengan segala macam. Itu pun korupsi kebijakan. Dan demikian seterusnya. Jadi saudara, nanti saya ingin lebih mencoba melihat itu, karena saya sosiolog ya, terutama bukan dari bagaimana karakter-karakter kita berkembang, dan itu juga pasti, tapi saya lebih melihat mengapa karakter itu berkembang dan bagaimana sistem yang berkembang di masyarakat kita itu menopang segala macam itu. Nanti Pak psikolog dia akan lebih bicara bagaimana perkembangan karakternya, saya akan lebih melihat perkembangan masyarakatnya. Baik. Jadi analisis sosiologisnya, saya katakan saja korupsi itu merajalela di negara kita ini karena buruknya kualitas kehidupan sosial budaya. Jadi kehidupan sosial budaya kita itu ya yang tidak baik. Sementara ada seorang sosiolog mengatakan begini, sulit menjadi orang yang baik di dalam masyarakat yang tidak baik. Ya itu coba saja Anda renungkan sendiri. Kita mau berbuat jujur di kantor, di mana seluruh orang kantornya itu ingin dalam tanda petik melakukan kecurangan supaya menguntungkan dia, dan seterusnya. Akhirnya orang itu akan terjepit dengan sistem itu dan akhirnya dia tidak bisa menjadi orang yang baik. Nah, ya, jadi saya sebagai sosiolog, saya ingin menyoroti itu. Nah, sekarang kalau kehidupan sosial budaya kita ini yang tidak baik, apa sih elemen dasarnya supaya kita bisa memperbaikinya, begitu kan? Nah, satu, elemen pertama yang penting adalah elemen struktur sosial. Nanti akan saya jelaskan mengapa struktur sosial itu penting sekali. Jadi kalau itu tidak baik, maka masyarakatnya tidak baik. Kedua, kultur sama saja. Itu juga kekuatan yang luar biasa dan mendasar. Kalau kultur kita tidak baik, masyarakat kita juga akan tidak baik. Dan terakhir adalah proses sosial. Nah, ini yang seringkali orang agak banyak melewatkan ini. Nanti akan saya jelaskan mengapa begitu. Oke. Nah, ini sekarang coba kita lihat ya. Kehidupan sosial budaya itu, ingat ya, kehidupan sosial budaya itu sebetulnya menjadi pusat inti dari apa yang sering kita sebut sebagai sektor-sektor saja. Ada sektor hukum, ekonomi, politik, fisik, whatever. Banyak sektor-sektor, tetapi intinya adalah kehidupan sosial budaya kita. Dia menjangkau semuanya, dia tidak sektoral, ya. Dia ada di tengah situ. Jadi kalau kehidupan sosial budaya kita tidak bermutu baik,
maka ekonomi kita akan juga jelek. Karena dia berakar dari kehidupan sosial budaya yang sudah tidak baik. Begitulah hukum, agama saja ya itu saudara. Agama itu kan pasti baik dong. Tapi ternyata secara sosiologis agama itu bisa suatu ketika bisa juga berdampak tidak baik kalau akar sosial budaya dari masyarakat yang beragamanya itu tidak baik. Begitu ya. Nah, jadi sosial budaya ini, maka saya sebagai sosiolog, saya memberi tekanan kepada itu. Saya tidak mengatakan begini, saudara-saudara kalau ingin perbaiki korupsi kita, perbaikilah hukum kita. Atau perbaikilah ekonomi kita. Enggak, saya tidak bicara gitu. Perbaikilah kondisi sosial budaya kita. Dengan cara apa? Coba saja Anda lihat ya. Nah, karena keadaan sosial budaya itu dibentuk oleh 3 elemen dasar. Ini saya sebut elemen dasar karena sangat-sangat basic. Saya hampir tidak menemukan elemen dasar yang lainnya di samping 3 hal ini. Ya, coba kita lihat. Nah, yang struktur sosial. Intinya ya, ini terutama yang pernah belajar sosiologi, antropologi ya. Struktur sosial itu adalah pola hubungan sosial. Jadi polanya loh, ya, pola hubungannya. Nah, itu terutama saya tekankan relasi kekuasaannya. Jadi manusia tuh berhubung-hubungan di masyarakat itu, tetapi pola hubungannya baik atau tidak baik. Artinya apa? Apakah relasi kekuasaan di antara orang-orang yang saling berhubungan itu seimbanglah, serasilah, adillah, dan segala macam. Nah, nanti ini pola hubungan sosial dan relasi kekuasaan ini kalau telah dilembagakan secara resmi lagi, secara legal, maka dia akan jadi struktur sosial yang sangat ini bersifat mengatur, bahkan memaksa, membatasi tindakan warga masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita seperti dicengkeram oleh kekuatan struktural itu sekali dia terbentuk. Saya kasih contoh kecil aja. Kita nggak usah jadi contoh yang besar-besar. Di keluarga kita aja. Keluarga kita tuh Kak, pasti semua orang kalau ngomong keluarga, aduh tempat yang sangat nyaman, sangat indah, sangat sakral, pasti begitu kan? Tapi kalau secara sosiologis, mari kita lihat bagaimana struktur hubungan relasi kekuasaan di dalam rumah tangga itu. Kalau di sana relasi kekuasaannya itu tidak serasi, tidak adil, dan sebagainya, maka misalnya bapak terlalu berkuasa, ibu kurang berkuasa, anak sangat tidak berkuasa, pembantu rumah tangga tidak memiliki apa-apa kekuatan, dan seterusnya, kondisi sosial itu pasti buruk. Karena strukturnya buruk. Nah, begitu aja lah, sampel. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri ini analisis seperti itu. Tapi intinya adalah relasi kekuasaan. Kalau tidak ditata dengan baik, pasti, niscaya, sistem sosial itu akan buruk. Jadi, karena itu saya katakan, struktur sosial merupakan basis, ya, elemen basic di dalam kondisi sosial budaya itu. Contoh sekarang, elemen struktural, contoh, itu kan tadi saya bilang ada yang resmi loh, yaitu yang jelas-jelas diresmikan secara hukum, undang-undang, mulai dari undang-undang dasar sampai undang-undang yang terusannya, kebijakan pemerintah, program-program pemerintah, anggaran pembangunan, itu semua kekuatan struktural. Jadi kalau misalnya anggaran kita suatu ketika diketok dan isinya itu di situ menguntungkan kelompok tertentu, habislah kita selama setahun itu kita harus patuh kepada anggaran yang tidak adil tadi. Bisakah Anda bayangkan? Gitu. Nah, itu yang resmi. Yang tidak resmi pun ada kekuatan struktural. Bahkan ada struktur yang apa ya,
yang sepertinya pelakunya tidak ada, yaitu yang namanya struktur demografi. Struktur demografi itu bisa menjebak kita juga. Misalnya struktur demografi kita itu penduduk terlalu banyak, tidak seimbang dengan ruang di mana kita bisa hidup. Penduduk pincang, orang tuanya terlalu banyak, atau mungkin anak kecilnya terlalu banyak, sehingga yang di tengah yang menghidupi tidak mampu untuk mendukung kehidupan mereka dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau struktur demokrasi kita nggak benar, sama kita terjepit secara struktural. Kedua, nah ini kehidupan dari perusahaan-perusahaan besar itu. Tahu nggak atau sadar nggak Anda bahwa perusahaan besar itu sebetulnya menjajah kita dengan kekuatan iklan loh. Dan iklan itu dia bisa dalam tanda petik ya kerjasama dengan pemerintah. Pemerintah, tolong dong iklan ini diizinkan. Padahal iklan itu sebetulnya sangat-sangat bisa merugikan bangsa ini. Bisa sangat-sangat menipu kita. Tapi entah bagaimana oleh pemerintah dibiarkan. Nah, itu namanya korupsi kebijakan itu. Misalnya iklan susu, ya susu susu yang menggantikan ASI, ya, yang menggantikan susu ibu. Itu kan sebetulnya nggak boleh karena anak kecil harus minum susu ibu. Tetapi karena iklannya luar biasa, banyak orang yang kemudian salah dia menjadi minum susu formula dan seterusnya. Itu sangat merugikan kita. Itu baru susu ya, tentang susu bayi. Banyak lagi iklan-iklan yang menjerumuskan kita. Nanti kita bisa diskusikan. Dan produk-produk industri yang lainnya lah. Misalnya mall. Wah, mall itu kalau udah diadakan, dia bisa menjajah kita itu. Internet dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nanti kita diskusikan. Baik, lanjut. Nah, apa itu kultur? Kultur itu segala sistem nilai, ya. Jadi apa yang dianggap baik, dianggap tidak baik, semua itu sistem nilai itu adalah kultur. Norma itu juga kultur. Sistem kepercayaan sampai kepada agama maupun agama yang terhitung tidak resmi pun itu sistem kepercayaan dan itu sangat kuat ya pengaruhnya. Adat istiadat, tradisi yang telah mendarah daging. Nah ini semuanya itu mendarah daging ya atau internalized sehingga kalau dia sekali sudah tertanam di dalam diri manusia, baik manusia pribadi maupun manusia sebagai kelompok, maka kita terjajah oleh kultur yang mungkin tidak baik. Jadi gini, kultur itu saudara sekalian, jangan selalu dianggap, oh ini budaya itu pasti bagus. Mohon maaf sebentar ya, saya mau memberitahu itu anak saya, dia kayaknya main piano. Sebentar. Baik ya, saya teruskan. Nah, jadi saudara sekalian, kebudayaan itu pasti ada di setiap bangsa, itu pasti ada. Tapi kebudayaan itu tidak selamanya itu positif, artinya bisa membawa kita kepada suatu masyarakat yang baik. Banyak karena apa? Karena kebudayaan kan diciptakan manusia juga. Dan manusia pada suatu periode dia bisa atas kepentingan dia sendiri menciptakan budaya-budaya tertentu yang menguntungkan kelompoknya dan merugikan yang lebih besar. Contoh, patriarki, di mana laki-laki itu dianggap lebih unggul daripada perempuan, itu diciptakan oleh laki-laki pada masa itu sehingga terus menjajah perempuan sampai sekarang gitu ya. Jadi ingat ya, kultur pun harus kita benahi. Nanti ada kultur-kultur korupsi ya, itu juga harus kita benahi. Oke, jadi itu kultur. Contoh sekarang, elemen kultural apa? Tadi sistem kepercayaan, tradisi, adat istiadat, budaya sekolah pun juga sudah mulai bisa koruptif, dipelajari pelan-pelan di sekolah, di universitas termasuk ya.
nyontek misalnya, itu pun sebetulnya korupsi ya. Kecuali kalau sistem di sekolah kita tuh sistem yang kolaboratif, semuanya boleh bekerja sama dan itu oke. Tapi kalau di sistem yang sangat kompetitif dan individualis seperti masyarakat kita, nyontek itu suatu dalam tanda petik kejahatan, suatu korupsi dan seterusnya. Nah, sampai budaya birokrasi itu budaya korupsi, budaya akuntabilitas yang lemah dan seterusnya, ya. Jadi itu adalah elemen dari kultural. Nah, sekarang kita masuk pada elemen dasar yang ketiga, yaitu proses sosial. Sebelum saya masuk ke proses sosial, saya ingin menekankan kepada Anda. Tadi kita sudah melihat ada dua elemen dasar, kan, struktural dan kultural. Dua-duanya mempunyai kekuatan besar yang mengikat manusia. Boleh dibilang menjebak manusia supaya mereka patuh kepada struktur maupun kultur. Tapi beda, struktur itu berasal dari luar manusia, yaitu dari kebijakan pemerintah dan sebagainya. Kalau kultur itu yang sudah ada di dalam diri manusia. Wah, ini kelihatan lebih dahsyat lagi karena dia ada di dalam diri kita. Nah, coba bayangkan, jadi manusia itu kan jadi seperti robot ya. Robot yang dikunci dua kunci. Kunci dari luar adalah struktur, kunci dari dalam adalah kultur. Kalau dua kuncinya tuh sama-sama jeleknya, ya bisa Anda bayangkan seperti apa manusianya itu, gitu kan? Nah, baik. Sekarang kalau orang dibilang, wah manusia itu seperti robot yang dikunci demikian ya. Tapi sebetulnya tidak. Jadi Anda jangan terlalu pesimis ya. Secara sosiologis sebetulnya ada yang disebut proses sosial. Proses sosial itu adalah segala dinamika. Jadi masyarakat itu dinamis loh, saudara. Dia tidak seperti sesuatu yang diam tadi lalu secara struktur dia sudah dicengkeram, secara kultur dicengkeram, tidak begitu. Ada interaksi manusia di luar ikatan struktur dan kultur tadi, gitu ya. Melalui interaksi yang belum terlalu terstruktur maupun belum terlalu mengkultur, itu ada negosiasi yang dinamis dan kreatif antar anggota masyarakat. Jadi itulah kehebatan manusia. Dia bisa menegosiasi apa yang ada secara dinamis dan kreatif. Nah, contohnya saya kasih contoh ini yaitu bahwa sekolah korupsi yang Anda adakan ini itu adalah suatu produk prosesual, itu proses sosial. Karena itu bisa, nah ini lihat bawahnya tuh, bisa menjadi sumber perubahan struktur maupun kultur yang ada. Hebat kan? Jadi makanya saya sangat appreciate kepada Anda membuat organisasi ini, membuat kegiatan ini. Itu kan tidak diperintah oleh negara kan, tetapi Anda berinisiatif sendiri. Nah, maka ada dalam bahasa Inggris itu ada kata-kata begini, social order is a negotiated order. Artinya keteraturan sosial yang ada itu sebenarnya dinegosiasikan kok. Jangan khawatir, walaupun ada struktur dan kultur yang sangat kuat mencengkeram kita. Begitu kira-kira. Nah, proses sosial ini contohnya, satu, interaksi suami istri di rumah. Wow, itu kan sangat-sangat tidak formal ya. Dan seringkali ya memang dikuasai oleh kultur, tapi kadang-kadang bisa keluar dari kultur. Interaksi suami dan istri. Kalau misalnya istri itu secara budaya harus selalu patuh pada suami, bisa aja di dalam interaksi itu berkembang. Artinya si istri, aku nggak mau patuh kalau kamu begini. Bisa terjadi itu, gitu ya. Jadi interaksi ini pun merupakan proses sosial ya, yang penuh dengan negosiasi. Interaksi murid dan guru di sekolah ya, itu juga bisa ada negosiasi. Bahkan interaksi antara Satpol PP dengan PKL di jalanan itu juga bisa berinteraksi dan bernegosiasi. Nah, ini tadi kesempatan berdiskusi dan berwacana di warung kopi, di kelas, sampai di seminar kayak sekarang ini ya. Nah, jadi bahkan sampai kesempatan bernegosiasi yang lebih besar lagi, yaitu melakukan demo. Demo
melakukan konflik-konflik sosial, dan itu adalah bentuknya adalah proses sosial semuanya itu. Nah, jadi saudara sekalian, sekarang Anda, nah ini kan namanya juga sekolah ya. Jadi ambillah konsep-konsep tadi nantinya sebagai alat Anda menganalisis keadaan korupsi di Indonesia. Saya tidak akan memberikan atau berdebat tentang suatu kasus korupsi, ya sudahlah, itu ada sendiri perdebatannya. Saya hanya ingin memberikan tool, alat secara sosiologis bagaimana kamu menganalisisnya. Nah sekarang, karena saya diminta untuk mengambil judul yang ada hubungannya dengan kebangsaan lah, dengan persatuan kita sebagai bangsa lah, dan segala macam. Sekarang saya kaitkan, ya. Jadi apa sih hubungannya antara orang berkorupsi dengan integrasi di dalam bangsa kita ini? Nah, oleh karena itu ini sekali lagi juga suatu analytical tool, ya, alat analisis, yaitu begini. Marilah kita bedakan antara konsep integrasi nasional, catat lagi, integrasi nasional dengan konsep integrasi sosial. Itu beda, saudara sekalian. Apa bedanya? Integrasi nasional ya sekarang. Itu adalah menyatunya semua daerah-daerah di Nusantara ini, sebagai satu negara ini, kita di wilayah Nusantara ini di dalam ikatan NKRI. Itu namanya integrasi nasional. Jadi kalau kita punya sekian ribu pulau, sekian, nah itu semua kalau tetap bersatu itu namanya integrasi nasional, kita baik. Itu. Sekarang integrasi sosial apa? Integrasi sosial itu adalah hubungan yang intensif dan harmonis antar seluruh warga negara berbagai golongan. Jadi di sini ini sosiologis dia lebih melihat, oke, kalau yang secara politis yang di atas tadi integrasi nasional itu kan politis ya, bahwa kita tetap utuh. Tetapi integrasi sosial adalah apakah keutuhan itu berkualitas? Kualitasnya terlihat dalam hubungan yang nyatanya seperti apa? Apakah intensif? Misalnya begini, apakah orang dari ujung timur dan ujung barat Indonesia itu berhubungan secara intensif atau tidak? Apalagi harmonis atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kualitas dari integrasi nasional itu letaknya di integrasi sosial. Kualitas dari politisnya tadi adalah sosiologis. Oke? Nah, kalau Anda pernah dengar NKRI harga mati. Wah, ya kita sih kadang kita manggut-manggut aja. Oh iya dong, NKRI kalau tidak harga mati gimana ya? Gitu kan. Jadi NKRI harga mati. Tapi apa maknanya? Nah, kalian sebagai orang yang belajar ilmu sosial harus tahu. Tapi maknanya apa ya? Nah, yang terpenting ya, kalau kita mau kita tetap bersatu di dalam NKRI, yang terpenting adalah terbentuknya sense of belonging. Ya, sense of belonging, ada perasaan ikut memiliki terhadap warisan budaya kita, sejarah kita yang sama, dan keinginan kita, cita-cita kita untuk hidup bersama-sama dalam suatu kesatuan politik yang tertentu, misalnya berdasarkan Pancasila, adil makmur berdasarkan Pancasila. Itu harus, itu maknanya kan begitu, sense of belonging-nya itu jangan, atau istilahnya kan kita bisa nggak menjadi imagine community. Jadi Indonesia itu yang penting bukan sekedar bersatu saja, bersatu diikat oleh kekuatan, wah bukan itu saja, tetapi bagaimana Indonesia sebagai masyarakat itu menjadi apa yang disebut imagine community. Apa itu artinya? Yaitu komunitas yang dibayangkan. Jadi kalian itu satu persatu. Kalau ditanya, apakah betul kamu orang Indonesia yang NKRI, yang Pancasilais, itu letaknya pada imajinasi kamu. Kalau imajinasi kamu tidak ke sana,
maka keseluruhan bangsa kita ini sebetulnya bukan imagine society atau imagine community, karena isi imajinasinya lain-lain. Oke, nah itu artinya. Nah, karena ini ada hubungan dengan integrasi, saya ingin sedikit lebih praktis gitu ya, lebih memberi contoh yang lebih praktikal, yaitu sekarang kan sedang ada masalah Papua ini misalnya. Maka coba kalau kita lihat masalah Papua. Kalau kita kan sekarang sedang berusaha, hati-hati loh, Papua mau merdeka, Papua mau ini direbut orang atau berontak atau apapun, kita semua marah, takut kalau itu terjadi. Jadi kita ingin tetap terintegrasi, tetapi integrasi apa? Cobalah, jawablah Anda sendiri. Apakah Anda mau Papua itu terintegrasi hanya secara nasional, kita terintegrasi sehingga Indonesia tidak terpecah-pecah, tetapi integrasi sosialnya harus diperbaiki. Nah, jadi masalah Papua ini oleh kalian semua anak-anak muda harus ditanggapi. Oke, baiklah itu harga mati, tetapi kualitasnya harus kita perjuangkan. Bahkan yang kedua ini lebih penting daripada harga matinya itu sendiri. Ya, nah oleh karena itu hubungannya apa dengan korupsi? Nah, kalau kita integrasinya hanya ditekankan kepada integrasi nasional, artinya secara politis saja, wah seringkali ini kita kemudian orang bermain-main politik supaya itu tercapai dengan segala macam lah, akal-akalan politiknya supaya itu terjadi. Tapi kalau itu tidak memberikan kesejahteraan yang sebenarnya pada masyarakat Papua sehingga mereka tidak terbentuk imagine community itu, namanya kita korupsi. Nah, bagaimana itu nanti bisa kita diskusikan. Oke ya. Nah, sekarang mari kita lihat integrasi itu sendiri sebetulnya mempunyai 3 pilar. Pilar pertama adalah integrasi normatif. Apa itu? Yaitu kesepakatan cita-cita. Cita-cita berbangsa dan ideologi dasar dari negara kita itu harus kita akui. Kalau itu kuat, itu namanya integrasi kita sangat secara normatif baik. Kalau kita tidak baik, tidak saling punya cita-cita yang sama, ideologi dasar kita tidak kita terima, berarti kita krisis dalam integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional itu adalah kesatuan yang memberi manfaat dan menghargai fungsi-fungsi dari masing-masing elemen-elemennya, dari masing-masing bagian-bagiannya. Jadi kalau masyarakat Indonesia itu integrasi fungsionalnya kuat atau tidak, kita lihat pertama, apakah bagi semua masyarakat yang tergabung ya terintegrasi di dalam NKRI itu dia memberi manfaat lebih besar daripada mudarat. Tetapi kalau ternyata berintegrasi mudaratnya lebih banyak daripada manfaat, nah namanya integrasi fungsional kita jelek. Apalagi misalnya begini, wah ini Jakarta itu kan paling istimewa, jadi dia mempunyai banyak fungsi-fungsi penting. Sementara daerah-daerah lain yang tersebar di mana-mana, ya kamu nanti fungsinya tergantung dari Jakarta lah bagaimana. Seperti pada masa lalu itu sangat seperti itu. Itu tidak baik. Jadi integrasi fungsional kita itu juga harus dipelihara. Ketiga, integrasi koersif. Yaitu integrasi yang memiliki kekuatan ya atau kewibawaan mempertahankan kesatuan. Nah, ini kata-kata koersif ini seringkali orang agak kurang suka. Kok koersif sih, paksaan? Lah, ya iya. Bagaimana kita bisa bersatu kalau kekuatan memaksanya tidak ada? Tetapi kalau kita hanya menekankan pada pemaksaan, nah sekali lagi itu juga tidak baik. Oleh karena itu di situ ada saya sebut kewibawaan. Jadi begini, kalau kita namanya juga dari Sabang sampai Merauke. Kita merupakan negara yang paling luas, ya. Kita seluas Amerika, gitu ya. Cuman Amerika terdiri dari
daratan, kita laut-laut, tapi sama saja luas dari kanan ke kirinya itu sebetulnya sama. Nah, kalau segitu banyaknya, segitu luasnya, tidak ada kekuatan yang sanggup menyatukan kalau terjadi apa-apa di tengah jalan, ya berantakanlah kita. Jadi kekuatan koersif itu, integrasi koersif itu jangan dianggap 100% hanya jelek saja, tidak. Lihatlah ketiganya itu saling melengkapi dan sesuatu yang baik. Tetapi ya itu tadi, normatifnya harus baik, fungsionalnya juga harus baik, koersinya juga baik, artinya jangan hanya pada kekuatan kekerasan, tetapi adalah kewibawaan. Ya, kewibawaan itu definisinya begini, itu adalah kepastian hukum yang yang tegas dan terukur. Ya, yang tegas dan terukur. Nah, jadi semuanya itu harus ada. Baik. Nah, sekarang kalau pembangunan struktural Papua apa? Saya sebutkan secara cepat, nanti kalian bisa diskusi. Ya, sekarang kondisi struktural di Papua itu seperti apa? Ada kesenjangan sosial ekonomi, diskriminasi, marginalisasi, eksklusi, macam-macam itu. Karena peraturan-peraturan kita masih banyak yang dampaknya malah menjadi seperti itu. Ya, struktur ya, peraturan-peraturan kebijakan. Hubungan kekuasaannya masih banyak dominasi satu kelompok terhadap yang lain, eksploitasi, ya, ketidaksetaraan, dan akhirnya ketidakberdayaan. Adanya segregasi, yaitu secara horizontal dan vertikal. Jadi masyarakatnya itu tidak membaur ya dengan cara yang baik, ya, tersegregasi, ya. Tapi ingatlah, bukan penyeragaman, tidak perlu Papua itu diseragamkan dengan yang lain-lain, tetapi yang penting apakah dia bisa membaur secara sosiologis itu baik gitu. Oke, ya, itu masalah struktural Papua. Kalau kultural Papua apa? Pembangunan budaya mutlak perlu. Mutlak perlu, karena apa? Budaya mereka itu terutama di akar rumput. Kasihan sekali, sangat tertinggal. Kalau yang di kota-kotanya mungkin sudah mulai kayak orang Jakarta aja. Tapi kalau di akar rumputnya, karena apa? Desa-desanya tuh sangat terpencil-pencil, dan setiap desa itu pecah-pecah lagi menjadi komunitas yang lebih kecil lagi di atas gunung dan sebagainya. Ya, jadi harus ada pembangunan budaya yang sampai menjangkau kepada masyarakat akar rumput betul-betul di komunitasnya. Ya. Jadi pasti ada budaya kemiskinan. Jadi mereka miskin, tetapi mereka nggak merasa oh ini kemiskinan yang harus kita hilangkan. Tidak, mereka sudah membaur dengan kemiskinan itu. Ya. Nah, jadi masalah identitas, cara berpikir, adat, agama, sistem nilai, gaya hidup, wah semua itu masih banyak sekali yang harus kita perbaiki lagi. Itu adalah pembangunan kultural Papua. Ketiga adalah pembangunan prosesualnya apa? Intinya kan pembangunan demokrasi sampai lokal, bukan demokrasi dalam arti partai-partai. Tetapi masyarakat itu belajar berdemokrasi. Jadi apa itu? Menurut saya misalnya lembaga musyawarah di desa dan di komunitas. Kita ajar mereka bermusyawarah, ya, mengambil keputusan bersama, belajar bersama, dan menghilangkan dominasi pihak tertentu. Jadi misalnya ya di desa itu ada tentara yang menjaga, tapi si oknum tentara ini ada yang kemudian menyalahgunakan wewenangnya sehingga dia ditakuti oleh rakyat, tetapi dia sendiri melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah itu komunitasnya harus bisa melakukan dalam tanda petik perlawanan supaya itu tidak terjadi. Ya, nah itulah yang disebut community based development. Saya tidak akan uraikan ini secara detail ya, karena waktu tidak ada. Nah, maka saya kembalikan ya, nanti kita diskusikan konsep-konsep ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Profesor Paulus atas penyampaian materinya yang menarik dan membangkitkan semangat saya sebagai seorang pemuda. Para peserta webinar yang terhormat, sebelum kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab, saya akan merangkum materi yang telah disampaikan oleh Profesor Paulus terlebih dahulu.
bahwa korupsi adalah kegiatan yang melawan hukum, merugikan negara, serta menyalahgunakan wewenang. Kegiatan korupsi ini berakar pada korupsi kebijakan, dan dari sudut pandang sosiolog, korupsi merajalela dikarenakan buruknya kualitas kehidupan sosial budaya, sehingga harus ada yang mengubah sosial budaya yang ada. Kemudian, kualitas integrasi nasional terletak pada integrasi sosial, dan hal ini bisa didapatkan apabila terdapat sense of belonging di masyarakat kepada kebudayaan Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab bagi 3 peserta. Kepada para peserta webinar yang memiliki pertanyaan mengenai topik yang telah dijelaskan, bisa menyampaikan langsung pertanyaannya melalui kolom chat, atau dapat langsung menggunakan fitur raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Kepada para peserta, dipersilakan. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dari Dewa dari Teknik Industri Undip. Yang pertama, ketika nilai mengakar begitu kuat, ada kemungkinan ketika anak menemui orang dengan nilai yang berbeda, maka akan direspon dengan konfrontatif. Begitupun jika dia melakukan kesalahan yang bertentangan dengan nilai yang dianutnya, sehingga ia merasa menjadi kecewa pada diri sendiri, bahkan merasa diri tidak berharga. Bagaimana penanaman nilai supaya anak tidak tumbuh menjadi pribadi yang demikian? Baik, apakah bisa langsung saja ya sambil mengisi waktu ya? Baik, saya kira bagus ini pertanyaannya. Jadi ada anak mempunyai sistem nilai tertentu. Nah, ada orang lain juga mempunyai sistem nilai yang tertentu. Dan memang ya, saudara sekalian, sistem nilai itu tidak otomatis atau ujuk-ujuk menjadi sepaham. Ya, bisa saja terjadi sistem nilainya si A berkembang berbeda dengan sistem nilainya si B. Karena apa? Karena mungkin di rumahnya akan berbeda, di sekolahnya juga berbeda, di masyarakat yang berbeda, dan seterusnya, sehingga terjadi sistem nilai yang berbeda. Nah, ketika mereka, katakanlah ya contoh misalnya mereka berdua itu ketemu di kantor yang sama. Waduh, beda ini. Yang satu anti korupsi, yang satu sedang korupsi misalnya ya, sistem nilainya. Sistem nilai itu kan artinya apa yang dinilai baik dan dinilai buruk. Kalau dalam hidup kamu menilai yang baik itu baik, yang buruk itu buruk, bagus. Tapi kalau kamu menilai yang buruk itu baik, yang baik itu buruk, wah ini salah kita, sistem nilai kita. Nah, tapi itu kenyataan yang terjadi. Nah, jadi si dua orang ini mengalami itu tadi, konfrontasi antara nilai satu dengan nilai yang lain. Bagaimana mengatasinya? Sekali lagi ya, saya tadi kan melihatnya dari sosiologis ya. Kalau dari psikologi, saya tidak tahu, mungkin ada teknik-teknik psikologi bagaimana dua orang itu bisa saling mencari kesepahaman terhadap nilai. Oke, tapi kalau menurut saya, yang tadi saya kembalikan tadi bahwa sulit menjadi orang yang baik di dalam masyarakat yang tidak baik. Jadi katakanlah si A anti korupsi banget, si B pro korupsi, tapi dia menganggap itu baik karena itulah sistem nilai yang sudah dia pelajari selama ini. Nah, sekarang tergantung kantor itu bagaimana. Kalau kantornya itu tidak terkelola secara baik sehingga dia bisa malah menghidupkan nilai-nilai yang sebetulnya tidak jujur, tidak terus terang, tidak akuntabel dan segala. Nah, kalahlah si A. Bagaimana supaya si A bisa menang? Ya agak sulit, makanya sistemnya yang harus diperbaiki. Jadi perjuangan kita adalah memperbaiki sistem. Yaitu itu tadi saya bilang, kita harus mendobrak struktur. Kalau strukturnya masih jelek ya harus kita dobrak. Tapi kan nggak kuat Pak, kita mendobrak struktur. Wah, apakah kultur kita sudah baik sehingga bisa menjadi kekuatan kultur ini mendobrak struktur? Ternyata kulturnya sendiri kita juga banyak kelemahan. Wah, repot ini. Apa jalan keluarnya adalah prosesual. Yang tadi proses sosial.
Jadi marilah kita dalam tanda petik ya, kayak bergerilya, ya, menciptakan kekuatan-kekuatan yang bisa memperbaiki struktur maupun kultur. Bagaimana cara konkretnya? Yang seperti apa yang sekarang sedang Anda lakukan. Anda berorganisasi, kemudian Anda melakukan kegiatan-kegiatan, katakanlah misalnya sekolah anti korupsi ini berjalan baik, ini aja saya lihat pesertanya lumayan, ada 126. Saya biasanya agak pesimis kalau gini-gini yang ikut cuma 10, 20, ini sampai 100 lebih hebat ya. Nah, ini kalau terus bisa berkembang, menciptakan kekuatan, dia bisa memperbaiki kultur yang ada dan juga bisa memperbaiki struktur yang ada. Kalau kalian misalnya nanti berkeluarga, anak-anak kalian pasti akan kalian wariskan hal-hal yang baik karena sekolah ini dan seterusnya. Ya, jadi siapa tadi yang bertanya pertama, ya Anda jangan terlalu kecewa kok terjadi itu. Itulah kenyataan hidup kita gitu ya. Tapi ada jalan keluar. Baik, makasih. Oke, dari Mas Dewa mungkin udah jelas sebelumnya. Sambil menunggu Mas Dewa, ada pertanyaan kedua nih dari Mas Dewa. Jika orang yang terkenal bersih dan dikenal pengelola keuangan yang baik juga tertangkap, sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi? Lalu di mana dan siapa koruptor sejati? Wah, ini pertanyaannya agak susah karena begini kan. Orangnya baik tapi tertangkap, lalu dia katakanlah dia akhirnya dijatuhi hukuman. Wah, ini saya rasa ini adalah satu kesalahan di dalam prosedur atau di dalam sistem ya. Walaupun bisa terjadi ini direkayasa oleh kekuatan yang lain. Maka sebetulnya yang sering juga terjadi, yang tidak salah jadi salah, yang salah jadi tidak salah, ya kan? Itu kan yang sering terjadi di dalam kehidupan hukum kita. Ya, lagi-lagi perjuangan kritis dari kelompok-kelompok yang masih bisa kritis. Nah, siapa yang kritis itu? Ya kalian-kalian ini dengan, makanya ya, ini saran saya begini, supaya kekuatan Anda itu cukup signifikan, berjejaringlah. Ya, jadi kalian kan satu organisasi nih, berjejaring dong dengan organisasi-organisasi lain, entah dari mana, LSM kayak dari universitas lain atau dari apa, berjejaring. Nah, saya lihat ini udah bagus nih, tadi jejaringnya udah bisa sampai Lampung dan segala macam, semakin nasional, semakin hebat. Coba bayangkan, kalau itu terus berkembang, program-program Anda juga berkembang dengan baik, dan tersebar jejaringnya sampai kemana-mana, maka dia menjadi kekuatan. Oleh karena itu, saya pesan satu hal, jangan sampai Anda bersikap eksklusif. Ya, eksklusif itu kita batasin kita aja lah. Jangan saudara sekalian. Di zaman sekarang ini tidak ada lagi rumusnya kita kelompok-kelompokan. Lalu kita tertutup kepada yang lain. Tidak, ini adalah zaman digital. Buatlah semua kegiatan Anda itu secara digital langsung bisa menyebar kemana-mana. Dan sebetulnya ini tadi ya, saya kan bilang nih, ada kekuatan struktural, ada kekuatan kultural. Dua-duanya itu pada dasarnya kuat, karena yang satu didukung oleh pemerintah, yang kedua didukung oleh budaya kita. Prosesualnya ini biasanya lemah karena ya tergantung dari kelompok kekuatan kecil-kecil. Itu dulu, saudara sekalian. Zaman sekarang, di mana kita sudah berubah era menjadi yang namanya era digital, itu berbalik. Kekuatan karena era digital tadi secara teknologi dia bisa memberikan fasilitasi kita untuk mengembangkan segala macam itu sebesar-besarnya, bahkan sampai global. Wah, itu kalau Anda manfaatkan,
Anda bisa mempunyai kekuatan untuk merubah struktur dengan lebih gampang atau bahkan merubah kultur kita sendiri. Ya, jadi itu camkan itu ya. Kalian mempunyai peluang untuk itu. Ya, masih. Baik, Prof. Untuk pertanyaan ketiga nih, sekiranya mengapa beberapa oknum pejabat kita berseru Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila, dan UUD 45, tetapi bungkam melihat korupsi? Jadi begini ya, saudara sekalian. Itu juga suatu keadaan yang mewarnai kehidupan kita sehari-hari kan. Lagi-lagi sulit menjadi orang yang baik di dalam masyarakat yang tidak baik. Nah, itu para pejabat ya. Ya, mohon maaf ya untuk mengatakan pejabat ya. Karena ini kan contoh aja ya. Misalnya para pejabat yang mengatakan NKRI, apa Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan sebagainya. Bisa saja memang dia secara hati nurani dia memang betul-betul menjiwai itu, tapi sangat besar kemungkinan juga dia cuma basa-basi aja. Maka di dalam sosiologi itu ada konsep yang mengatakan konsep begini. Satu adalah ideal values. Ideal values. Itu artinya nilai itu adalah nilai ideal. Jadi sekarang kalau apakah itu pejabat ataukah orang biasa kayak kita mengatakan Pancasila adalah dasar negara, Pancasila itu sakti, pokoknya kita sangat membutuhkan Pancasila. Ya banyaklah yang ngomong kayak gitu. Itu artinya apa? Artinya Pancasila. Kamu bisa nggak bener nyalain berarti kan? Bisa terus. Artinya Pancasila itu menjadi ideal values, yaitu nilai yang diidealkan. Apakah itu cukup? Tidak, saudara sekalian. Karena secara sosiologis kita juga mengenal konsep yang disebut actual values, yaitu nilai yang aktual. Apa itu? Nilai aktual itu sebetulnya nilai-nilai yang secara aktual atau secara nyata itulah yang menggerakkan kita. Gitu. Jadi kalian boleh teriak-teriak yang ideal values, tetapi perilaku kamu dipengaruhi oleh actual values. Nah, dari mana itu actual values? Bisa dari mana-mana. Contoh misalnya, banyak anak muda kita, ya orang tua juga lah, itu mereka mengaca kepada kekuatan-kekuatan global di mana nilai-nilainya itu sebetulnya tidak Pancasilais itu. Misalnya katakanlah ya contoh nilai konsumtivisme, yaitu nilai konsumtif. Pokoknya kita mendambakan barang-barang konsumsi itu kita beli walaupun itu harganya tidak masuk akal dan seterusnya lah. Nah, itu dikembangkan oleh dunia internasional dan dunia global ini. Nah, kalau itu merasuk kepada anak-anak muda, lalu anak-anak muda kita menjadi konsumtif dengan cara yang tadi tidak rasional, walaupun dia teriak-teriak Pancasila, nggak ada gunanya karena itu hanya ideal values saja, tetapi actual values-nya tidak ada di sana. Begitu ya kira-kira keadaannya. Nah, jadi menurut saya ya itu tadilah perjuangan bagaimana supaya ideal values ya Pancasila sebagai ideal values itu bisa menjadi sekaligus actual values. Sehingga contohnya sekolah ini memang kalau menurut saya actual values-nya sudah mengarah kepada itu tadi. Pancasila, Undang-Undang Dasar, terus Bhinneka Tunggal Ika, karena kita sudah berpikir ke sana. Mudah-mudahan ya itu actual values yang sebenarnya itu. Dan ideal values Anda sudah pasti ke sana gitu loh. Ya. Baik, masih. Baik, terima kasih Profesor. Apakah sudah jelas dari Mas Dewa untuk jawaban dari Profesor? Oh ya, untuk tadi di awal sesi ada peserta yang raise hand atas nama Mbak Meliani. Apakah Mbak Meliani bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaannya?
Baik, selamat pagi Pak Prof. Ya, selamat pagi. Saya ingin bertanya Pak, dengan judul webinar kita ini integrasi nasional atau integrasi sosial ya. Ya. Di mana integrasi itu diharapkan itu kesatuan yang tidak membedakan sosial budaya atau apapun itu, intinya kita dalam Indonesia ini satu, berbaur. Namun saya menghadapi, karena saya seorang mahasiswa, saya ingin bertanya, apabila kita menghadapi sikap seseorang yang xenofobia, bagaimana kita menjunjung tinggi nilai integrasi sosial itu? Bagaimana kita menyikapi orang lain yang xenofobia terhadap kita, atau sebaliknya kita yang xenofobia terhadap budayanya orang lain? Terima kasih Pak. Ya, bagus ya pertanyaannya. Nah, jadi begini memang ya, kita itu kan katanya mau terintegrasi. Kan tadi saya sudah bilang, kalau terintegrasi jangan hanya sekedar integrasi nasional saja, yaitu secara politis kita itu satu negara. Itu penting, tapi bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah apakah integrasi nasional kita itu berkualitas. Nah, kualitasnya itulah terletak pada apakah ada integrasi sosial budaya yang baik. Nah, sekarang kalau kita betul-betul terintegrasi secara sosial budaya yang baik, kan kita pernah dengar tuh ada konsep yang namanya multikulturalisme. Ya. Nah, multikulturalisme itu begitu, yaitu kita itu multi, ya, kulturnya multi, bagaimanapun kita sangat plural kok ya, multi. Tapi kita itu mempunyai satu sense of belonging tadi. Jadi contoh ya, supaya kalian jangan pusing, misalnya begini ya. Apakah saya mempunyai multikulturalisme tadi, sikap multikulturalisme di dalam jiwa saya? Contohnya begini ya. Ketika saya kan orang Jawa. Ketika saya melihat tarian Jawa, pasti saya merasa bangga dan saya merinding melihat kehebatan tari Jawa, gitu kan. Tapi ketika saya melihat tari Bali, saya tidak kalah merindingnya dan saya tidak kalah bangganya juga. Loh, tapi kamu kan bukan orang Bali. Tidak peduli. Itu adalah Indonesia. Itu satu satu nusa bangsa saya. Jadi saya bangga sekali seperti itu. Bahkan melihat tari Aceh yang mukul-mukul dada itu, saya pun merinding juga. Hebat banget ya ini orang Aceh ini ya. Kreativitas seninya dan seterusnya. Jadi harus begitu. Saya pernah tanya kepada ada mahasiswa, kamu orang apa? Saya orang Sunda, Pak. Kamu kalau lihat tarian Sunda senang nggak? Senang banget, Pak. Kalau tarian Papua, waduh ya gitu-gitu aja, Pak. Berarti dia itu belum mempunyai itu tadi, rasa itu. Nah, itulah perjuangan kita ya, menjadi multikultural tadi. Nah, saya ingin menambahkan ya, di masyarakat kita sekarang ini, karena kita masyarakat plural, maka ada satu konsep yang sering dikemukakan, sering digembar-gemborkan, yaitu yang namanya toleransi. Ya kan? Wah, itu tidak toleran. Wah, itu toleran. Oke. Toleransi itu bagus. Sebab toleransi itu artinya menahan diri. Nah, apa maksudnya? Jadi kalau kita itu berbeda-beda, tapi suatu ketika saya harus bergaul, harus bersama-sama dengan orang yang berbeda dengan saya, baik budayanya, agamanya, apanya, maka saya itu dinilai saya toleran atau tidak. Kalau saya toleran artinya saya bisa menerima perbedaan itu dan saya tetap memperlakukan orang itu dengan baik. Saya tidak menendangnya atau mengusirnya atau apapun. Kelompok-kelompok juga gitu. Ada kelompok mayoritas, ada kelompok minoritas. Kalau kelompok mayoritas itu toleran, walaupun dia mayoritas, dia tidak akan mendepak
orang-orang yang minoritas, misalnya begitu. Wah, itu baik, semua memperjuangkan itu. Tapi saudara sekalian, ada satu konsep yang menurut saya lebih mendalam lagi yang disebut solidaritas sosial. Sebab apa? Toleransi tadi itu bagus kan? Artinya tidak bisa menahan diri terhadap perbedaan. Tapi kalau orang yang lain itu mengalami masalah, belum tentu orang itu akan membantu dia. Dia akan bilang gini, ya udahlah selama ini kan saya sudah toleran, nggak ngapa-ngapain, nggak saya apa-apain, nggak. Sekarang kamu ada masalah ya silakan selesaikan sendiri. Begitu loh. Itu masih bisa terjadi di dalam toleransi karena toleransi kan hanya menahan diri. Nah, maka menurut saya saudara sekalian, kita harus mempertahankan kedua-duanya, ya, toleransi dan solidaritas. Saya kasih contoh lagi supaya Anda betul-betul mendalami, yaitu begini. Ada cerita ini, ada orang Kristen bertetangga dengan orang Islam. Orang Kristennya ini suka memelihara burung. Ini orang Islamnya itu sangat toleran. Dia tidak, walaupun dia terganggu atau apa terhadap burungnya orang itu, dia baik-baik aja. Dia toleran. Oke. Tapi suatu ketika burung itu hilang. Nah, si orang Kristennya itu mencari-cari burung, lalu si orang Islamnya tahu, Mas mau cari apa? Burung saya hilang. Lalu si orang Islamnya tadi turun tangan ikut mencari burungnya tadi. Sampai ketemu. Nah, itu yang namanya solidaritas. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau kamu punya toleransi, tidak punya solidaritas, kamu hanya akan berhenti bahwa kamu bisa menahan diri. Tapi kalau solidaritas itu total. Nah, kita sebagai bangsa membutuhkan itu. Kita membutuhkan sampai solidaritas. Jadi kalau ada satu daerah terkena bencana, walaupun itu daerah beragama lain, harus kita bantu dengan rela dan dengan ikhlas begitu. Nah, jadi begitu ya. Jadi integrasi itu harus sampai di sana. Baik, masih. Baik, terima kasih. Apakah sudah menjawab untuk Mbak Meliana? Pak, sudah. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk menutup sesi pertama dari 3 orang pertama, ada Muhammad Rizky bertanya mengenai integrasi sosial. Jika Indonesia belum demikian, faktor apa yang menjadi percepatan terbentuknya integrasi sosial, serta berapa lama pembentukannya? Dan terakhir, faktor apa yang menurunkan nilai integrasi sosial, bukan menghambat? Baik, silakan, Prof. Ya, percepatan. Ya memang ya kalau kita lihat situasi yang seperti tadi, kita harus mempercepatlah supaya segera tercapai ini loh masyarakat Indonesia yang multikultural gitu kan kira-kira. Nah, mempercepatnya begini ya. Ingat, kita mempercepat tapi jangan sampai mempercepatnya itu caranya salah, yaitu dengan memaksakan. Itu juga tidak baik karena itu harus agak alamiah ya, bagaimana orang itu sadar betul lalu dia melakukan itu, karena ini masalah-masalah kesadaran ini ya. Dan jadi tetapi yang pasti yang paling penting mempercepat itu adalah, kalau kan tadi ada ikatan struktur, ada ikatan kultur kan. Persoalan kita tuh ada di kultur atau ada di struktur. Biasanya ada di dua-duanya gitu. Tapi kalau kita ingin mempercepat, biasanya yang harus kita attack ya, kita kerjakan dulu itu di struktur. Mengapa kok tidak di kultur? Sebab kultur itu sifatnya itu lebih, dalam tanda petik, lebih kolot, lebih sulit dirubah. Kalau sudah kultur begini, apalagi itu landasannya ada landasan agama lah, waduh, sulitnya sampai hampir kayak nggak mau dirubah. Padahal sebetulnya mestinya bisa kalau itu tidak baik gitu ya. Nah, kalau yang struktur itu lebih gampang, dalam tanda petik ya, lebih gampang kalau Anda bisa melakukan gerakan sosial yang efektif, lalu Anda bisa mempengaruhi pengambil keputusan, maka struktur akan berubah. Gitu. Itu enaknya ya, struktur itu, karena struktur dibuat orang. Jadi kalau orang yang membuat struktur itu
sadar lalu dia mau merubah peraturannya, berubahlah struktur. Tapi kultur memang biasanya agak susah. Tapi nggak apa-apa. Nah, prosesual tadi yang saya bilang, disitulah letak perjuangan kita biasanya. Dengan suatu gerakan-gerakan, dengan apa. Nah, tapi bisa saja dia mempengaruhi kultur secara langsung juga bisa. Sehingga misalnya gini ya, contoh ya. Kalau kamu menjadi anggota menjadi anggota organisasi ini dan sekaligus ikut dalam pelatihan ini. Lalu kamu senang, wah, kamu belajar sesuatu, kamu antusias dan segala macam. Lalu sampai rumah, apa yang kamu lakukan? Kamu waktu makan malam nanti ketemu bapak ibu kamu akan bilang, Pak, aku tadi ikut nih pelatihan begini-begini, bagus sekali ini, begini gitu ya, bilang ke ibunya gitu dan seterusnya. Nah, itu bisa merubah kultur di dalam keluarga. Jadi tidak memakan waktu lama juga, tapi ya bagaimana kita lihat aja prosesnya gimana. Tapi biasanya begitu, kita bisa merubah kultur mulai dari kultur yang di lingkungan yang kecil, keluarga dan sebagainya. Nanti itu berkembang, dia bisa menjadi kultur dari masyarakat Indonesia. Nah, sehingga kita bisa mencapai apa yang tadi kita dambakan. Ya, jadi percepatan tadi biasanya kalau percepatan ya mari kita tembak strukturnya dulu gitu ya. Tetapi jangan lupakan kultur pun bisa dirubah kalau Anda ini tadi melakukan tindakan-tindakan secara prosesual ini dengan baik, kamu bisa langsung merubah kultur yang ada di sekitar kamu. Gitu ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah sudah jelas untuk penanya? Izin menambahkan, mungkin memperjelas saja. Saya tadi juga bertanya kalau berapa lama pembentukannya. Kalau menurut Bapak itu mengaca pada Indonesia saat ini, kondisi Indonesia saat ini itu berapa lama Pak untuk terbentuk integrasi sosial yang menyebabkan integrasi nasionalnya itu bisa baik dan sebagainya, itu menurut Bapak gimana Pak? Terima kasih. Baik ya, kamu cukup bersemangat juga ya sampai wah waktunya kapan ini, jangan terlalu lama begitu kan? Ya bagus juga, cuman berapa lama waktu itu pasti tergantung dari berapa besar usaha kita, ya kan? Kalau kita Nah inilah ya, makanya nih karena saya senang ya, terus terang saya senang nih ketemu mahasiswa sebanyak ini, saya bisa bicara. Saya gini ya, mahasiswa. Saya dulu juga mahasiswa kan, jadi saya tahulah seperti apa mahasiswa itu. Jadi gini, kalau kalian, nah tadi kalian ada tuh yang bilang tadi, ini kita sebagai agent of change, begitu kan? Betul sekali. Nggak ada gunanya kamu jadi mahasiswa kalau tidak jadi agent of change, atau jadi agents of change yang menjerumuskan bangsa kita, itu lebih jelek lagi. Ini masyarakat udah kayak begini, kamu jerumuskan lagi ke tempat yang lebih jelek. Aduh, janganlah sampai begitu. Jadi saya minta begini, kalian sudah on the right track, sudah ada di dalam track yang benar. Maka perbaikilah performance kamu di dalam kegiatan ini. Kalau kamu bisa lebih baik, ya percepatannya tinggal dikalikan aja. Berapa intensifnya kamu mengembangkan ini yang saya tadi bilang kan, jejaringnya, bagaimana ini segala macam. Kalau itu bisa kamu lakukan dengan intensif, kecepatannya tinggal dikalikan aja. Kita kira-kira bisa berapa lama. Dan ingat ya, waktu itu tidak boleh dibilang begini. Saya paling tidak suka tuh kalau dengar ada pemimpin atau apa, kita akan maju nanti 50 tahun lagi. Waduh, jangan dong. Kalau bisa lebih cepat, kenapa mesti harus 50 tahun lagi gitu. Kalau menurut saya begitu. Dan saya yakin kalian mahasiswa pasti lebih senang kalau lebih cepat lebih baik gitu kan. Walaupun cepatnya juga nggak asal-asalan gitu. Baik, masih. Baik, terima kasih untuk Pak Prof. Kita akan menutup sesi pertama, kemudian akan membuka sesi kedua dengan 3 orang penanya. Untuk penanya pertama dari yang sudah raise hand, Mbak Isnin mungkin boleh on mic untuk menyampaikan pertanyaannya.
Baik, terima kasih atas materi yang telah dipaparkannya, Prof. Ya. Sangat menarik. Jadi saya perkenalkan, saya Isnin dari Universitas Brawijaya. Jadi Ya. saya ingin tertarik dengan korupsi kebijakan karena saya pribadi familiar terhadap korupsi kayak uang, materi. Jadi mengenai korupsi kebijakan ini, apakah ada sanksi yang dikenakan karena saya belum tahu mengenai sanksi dari korupsi kebijakan ini, dan bagaimana penanganan baik dari segi pemerintah atau lainnya pihak berwenang terhadap korupsi jenis ini. Lalu untuk saya sebagai mahasiswa itu apa yang harus saya lakukan agar tidak terhindar dari korupsi atau kegiatan yang menurut saya ini kurang baik. Terima kasih, Prof. Baik. Bagus ya pertanyaan ini ya. Jadi gini, seperti saya tadi bilang ya, korupsi kebijakan itu sangat mendasar. Karena apa? Karena dia mengkorupsikan kebijakan. Coba Anda bayangkan. Sementara kebijakan itu kan suatu yang sifatnya struktural, kan kuat sekali. Kalau dia sudah terjadi, ketok palu, jadilah semuanya itu. Jadi sangat berbahaya. Dan Anda tahu ya, bahwa kalau orang membuat undang-undang, ini saya belum pernah jadi anggota DPR, tapi saya diceritain ya sama orang DPR itu sendiri, bahwa ketika undang-undang itu dibahas, undang-undang itu kan merupakan pilihan kan, kebijakan itu kan merupakan pilihan, itu namanya kebijakan, milih A, B atau C kan gitu, mana yang lebih baik buat masyarakat kita, mana yang paling bisa dicapai dan segala macam lah. Jadi dari pilihan itu harus dipilih yang optimal, yang terbaik bisa dipilih. Tapi kalau yang terbaik itu B pilihannya, dia mengambil yang C. Nah, itu ada korupsi itu. Karena apa? Dicari-cari buntutnya karena itu menguntungkan kelompok tertentu. Nah, biasanya ini saya juga diceritain ya sama orang DPR, biasanya pasal-pasalnya itu bisa dipesan dengan ya pasti dengan uang lah. Misalnya ini uang, ini ada pasal, siapa berani berapa pasal ini, coba sampai kayak begitu loh. Mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi, ya saya harap. Kalau pasal itu dibeli oleh kelompok tertentu, maka yang diputuskan ya pasal itu seperti yang diinginkan. Bayangkan apa yang terjadi. Nah, jadi itu adalah praktek-praktek korupsi kebijakan, dan korupsi kebijakan itu seperti kamu tadi bilang juga ya, hukumannya apa? Nah ini loh, malah yang itu kadang-kadang tidak dihukum atau lepas dari hukuman. Sebab apa? Yang seperti tadi saya bilang awal ya, ini adalah penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang itu hukumannya sama melanggar hukum itu agak beda. Kalau melanggar hukum tuh kamu melanggar segini tok, kamu udah langsung bisa ditangkap dan segala macam. Tapi kalau menyalahgunakan wewenang ini lebih nggak kelihatan. Jadi misalnya dia wewenangnya yaitu tadi membuat undang-undang, dia harus milih pasal mana dan pasal mana harus seperti apa. Tiba-tiba ada bisikan-bisikan itu lalu gini-gini, saya milih yang ini, nggak ketahuan kan? Waktu voting dia ketok yang lain, nggak ketahuan kan? Begitu. Susah itu. Tapi kamu betul tadi kenapa kamu menanyakan korupsi kebijakan. Memang ini sangat sangat mendasar ya. Nah, lalu bagaimana supaya kita terhindar? Nah, itu bagus ya. Saya hanya minta kalian ya, kalau kalian aja sekarang sebagai mahasiswa tidak disuruh-suruh oleh universitas Anda, tidak disuruh-suruh oleh siapa, Anda mendirikan sekolah ini, terus Anda melakukan kegiatan, saya yakin
Anda bermaksud baik, karena itu teruskanlah maksud baik Anda seterusnya. Sehingga ketika Anda nanti sudah lulus, kebetulan Anda bisa menduduki tempat-tempat yang seperti tadi, Anda tidak tergoyahkan oleh korupsi kebijakan itu. Karena ini sangat tricky nih. Karena tersembunyi banget. Kamu dalam tanda petik ya, hampir tidak bisa dituduh, dihukum lalu karena itu sangat-sangat nggak kelihatan, ya. Jadi begitu ya. Jadi ya sudah supaya tidak terhindarkanlah kamu tekuni yang sekarang ada di kamu, dan saya sangat-sangat berharap generasi baru ini, saya sendiri sudah senja ya kan. Jadi itu sudah dunia saya ya sudah nggak mencapai ke sana, ya kalian lah yang bisa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Untuk Mbak Isnin sudah jelas jawabannya. Baik, terima kasih Prof. Terkait cara menghindari korupsi kebijakan ini, saya timbul satu pertanyaan lagi. Bagaimana bersikap dalam kondisi yang seperti Prof bilang sebelumnya tadi juga, bagaimana kita bersikap baik di lingkungan yang kurang baik. Terima kasih. Ya, saya nggak tahu ini pertanyaan apa enggak. Saya ingin tambahkan aja ya. Begitu sulitnya yang namanya memberantas korupsi kebijakan. Yang tadi saya bilang juga, saya kasih contoh kan, keputusan untuk memajukan atau mengutamakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi itu sangat strategis buat Indonesia. Nah, itu tidak diambil sejak awal. Coba kalau sejak awal Indonesia itu membangun kota-kotanya itu dengan mengutamakan kendaraan-kendaraan umum, kereta api, bus, apa-apa. Wah, Indonesia itu nggak kayak sekarang ini. Jakarta nggak kayak sekarang ini. Jakarta mungkin udah kayak negara-negara Eropa yang padat tapi tidak macet misalnya begitu. Nah, ini terjadi terus-menerus sampai, bayangkan kita merdeka kan 70 tahun lebih. Itu baru akhir-akhir ini aja pemerintah agak-agak serius mengimplementasikan itu tadi, bahwa kendaraan umum itu yang harus didahulukan. Sehingga kita tidak harus menyalahkan lagi, oh kamu nih orang Indonesia tidak tertib, kalau nyetir nggak karuan. Loh, bagaimana kita bisa nyetir dengan baik kalau setiap hari kita terus-menerus harus masuk dalam kemacetan. Dan kemacetan ini disebabkan karena kebijakan tadi, gitu loh. Ya, jadi itu saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Mbak Isnin sudah jelas jawabannya? Baik, sangat jelas. Terima kasih Prof dan moderator. Ya, terima kasih. Terima Pak. Untuk penanya kedua tadi ada Pak Hospian yang raise hand. Kira-kira Pak Hospian bisa menyampaikan pertanyaannya? Pak Eden yang ada. Apakah masih ada di sini Pak Hospian? Baik, kita lanjut ke penanya ketiga kalau gitu ya. Dari Mbak Sri Indah Jumiati, izin bertanya, Prof, bagaimana pendapat Bapak apabila sebagian oknum menganggap bahwa korupsi itu adalah budaya? Terima kasih. Oke. Apakah korupsi itu budaya? Nah, itu dia. Makanya kita tuh bisa menganalisisnya secara sosiologis korupsi, gitu ya. Sejauh mana dia struktural, gitu kan? Terus kamu lihat, oh struktur begini, sejauh mana dia itu struktural? Sejauh mana dia kultural? Nah, sejauh mana dia prosesual? Jadi ingat loh, prosesual tadi kan saya bilang cara yang baik ya dan strategis untuk kita membongkar katakanlah struktur atau kultur yang korup. Tapi prosesual pun bisa korup, saudara sekalian. Contoh, ini prosesual dulu ya. Misalnya
kita kan tahu ya bahwa banyak peraturan sudah ada. Makanya pemerintah kan sering jengkel. Saya sudah kasih peraturan begini, tapi di lapangan masih aja. Nah, gitu kan. Itu artinya apa? Strukturnya udah benar, prosesualnya salah. Misalnya begini, merokok. Aku kan udah bilang merokok itu dilarang. Dilarang merokok ini itu sudah ada pasalnya pun sudah ada begini. Tapi kenyataan orang masih merokok di tempat umum atau apa. Nah, apa itu? Itu prosesual, yaitu apa? Mereka menegosiasi itu aturan itu. Nggak boleh ngerokok, udahlah tenang aja, cuek aja, ngapain sih, santai aja dah, gitu. Kayak begitu. Jadi si satpamnya sendiri mungkin juga jadi dia bernegosiasi dengan orang yang merokok itu, dan sampai akhirnya merokok itu walaupun sudah diatur dia masih juga dilanggar. Yang paling banyak itu adalah misalnya pedagang kaki lima kan. Tidak boleh berjualan di sini, atau tetap aja ada orang di sana. Prosesualnya sangat banyak ya, tawar menawar terus. Jadi pemerintah kadang-kadang memang pusing juga ya. Aturan udah nggak kurang-kurangnya dia bilang gitu kan masih. Nah sekarang kalau kultur, nah saya kira ya menurut saya kejadian prosesualnya yang seperti itu karena kultur kita yang memang pada dasarnya masih kultur yang menilai baik hal yang sebetulnya tidak baik. Contoh misalnya, apakah benar orang itu harus merokok di tempat-tempat yang sudah ditentukan? Karena rokok itu tidak baik, merugikan orang yang tidak merokok dan seterusnya. Nah, sistem menilainya atau kebudayaan masyarakat Indonesia itu masih mengatakan, alah itu mah nggak apa-apa merokok. Oh, itu istri saya setiap hari saya ngerokok di rumah dia nggak apa-apa. Padahal istrinya terkena penyakit paru-paru karena kena rokoknya dia itu, dia nggak merasa dan dia mengatakan itu kan istri saya, itu kan hak saya, emangnya kamu nggak usah ikut begitu. Coba itu semua budaya ya saudara sekalian ya. Jadi budaya kita ini sebetulnya juga, makanya saya tadi bilang budaya tidak selalu baik. Budaya kita itu sebetulnya masih harus dipoles terus menjadi lebih baik karena kita masih mempunyai cara berpikir, kemudian sistem nilai, kepercayaan, bahkan agama kadang-kadang dibawa-bawa kepada agama. Ini kepercayaan agama saya begini, padahal itu sebetulnya menurut orang yang beragama, tokoh yang lain bukan begitu sebetulnya, dan seterusnya. Itu masih banyak. Jadi budaya kita itu, maka dari itu saya bilang buatlah analisis kalau sesuatu strukturalnya kayak apa, kulturalnya kayak apa, dan prosesualnya kayak apa, sehingga kita menemukan sehingga masalah kita itu di mana dari sesuatu keadaan ya. Jadi saya kira begitu caranya. Masih. Baik, terima kasih Pak Profesor. Pertanyaan tadi menjadi penghujung sesi tanya jawab dan diskusi pada hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah bertanya dan terima kasih juga kepada Profesor Paulus atas jawaban-jawabannya. Mohon maaf kepada para peserta dengan pertanyaan yang belum terjawab dikarenakan waktu yang terbatas, sesi tanya jawab harus diakhiri. Maka sampailah kita pada penghujung acara inti. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta senantiasa menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup, apakah Profesor Paulus memiliki sepatah atau 2 patah kata untuk para peserta webinar hari ini? Oke, kata-kata penutup saya sebetulnya kata-kata pembuka saya juga. Terus terang saya sangat bangga ada mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kegiatan seperti ini. Jadi jangan cuma ngomong aja misalnya, KPK begini, begitu, ya nyalain ke sana lah, nyalain ke sini lah, mengumpat sana, mengumpat ke sini, udahlah, nggak usah kayak begitu. Lakukan hal yang nyata, dan kalian sudah melakukannya. Membuat organisasi itu nggak gampang loh. Kalau orang teriak-teriak di jalan aja mah gampang. Kalian membuat organisasi,
kalian membuat program-program kayak begini, pendidikan kayak gini itu kan nggak gampang loh. Saya juga pernah mahasiswa, saya aja dulu nggak mendirikan sekolah kayak begini, gitu ya. Jadi itu kata-kata penutup saya bangga terhadap Anda dan teruskan. Tapi jangan berhenti sampai di sini saja, percepat dan perbesarlah ini karena eranya sekarang sedang sangat memungkinkan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Paulus atas ilmunya. Saya Naura Silva sebagai moderator acara inti pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun hal lainnya. Acara selanjutnya akan langsung saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Saya alihkan lagi kepada Kak Yus. Baik, terima kasih kepada moderator telah mengalihkan kembali kepada saya, dan juga terima kasih kepada Profesor Paulus telah memaparkan materinya dan menjawab sesi diskusi dengan baik. Baik, langsung saja kepada hadirin yang terhormat. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat terhadap pembicara sebagai bentuk apresiasi kami terhadap Pak Profesor Dr. Paulus Wirutomo yang telah mengisi materi acara SIAK yang bertajuk mencegah korupsi sejak dini dengan membangun jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Kepada operator dipersilahkan untuk melakukan share screen sebagai simbolisasi penyerahan sertifikat. Baik, terima kasih sudah ada di layar tampil. Kami selaku panitia dari penyelenggara Sekolah Informal Anti Korupsi mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Paulus Wirutomo MSc sebagai pembicara dalam webinar Sekolah Informal Anti Korupsi Universitas Indonesia 2021 yang bertajuk Mencegah Korupsi Sejak Dini dengan Membangun Jiwa Nasionalisme dan Cinta Tanah Air. Baik, mungkin langsung saja bisa kita berikan tepuk tangan kepada Pak Paulus Wirutomo yang telah menyempatkan hadir untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Baik, mungkin kita akan melanjutkan acara. Hadirin yang terhormat, kita akan mengumumkan para peserta webinar terbaik yang berhak mendapatkan door prize pada acara SIAK hari ini. Kepada Laila selaku Proyek Officer pada acara hari ini, dipersilakan untuk mengambil alih acara kembali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih terhadap Yunus yang telah memberikan dan terhadap Pak Paulus Wirutomo atas materi yang disampaikan, dan semoga kita semua dari materi yang disampaikan di acara webinar SIAK perdana pada Minggu 20 Juni 2021. Mohon maaf untuk peserta webinar yang belum menonaktifkan mikrofonnya, mungkin bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih. Oke, untuk peserta pertama yang mendapatkan door prize botol minum atas nama Dewa Kinanti. Ya, selamat kepada Mas Dewa Kinanti. Lalu yang kedua atas nama Mbak Isnin Fajriati Septiana. Terima kasih. Selamat kepada Mbak Isnin mendapatkan botol minum dari kami. Dan yang ketiga yaitu Mbak Meliani Giawa yang mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp50.000. Terima kasih kepada pemenang yang telah mendapatkan door prize dari kami. Nanti akan
ada konfirmasi dari panitia, mohon ditunggu. Dan untuk dopres botol minum khususnya nantinya akan diproses maksimal 1 bulan setelah acara webinar ini berakhir. Terima kasih semuanya. Saya alihkan kepada MC untuk melanjutkan acara berikut ini. Pada Yus dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara yang telah mengalihkan kembali kepada saya. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama, namun sebelumnya saya izin untuk mengingatkan kembali untuk tetap mengisi absensi kehadiran pada link yang telah dikirimkan melalui ruang chat atau bisa mengunjungi langsung bit.ly/absensiap21. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama. Kepada para peserta webinar, dipersilahkan untuk membuka kameranya dan menunjukkan wajah terbaiknya. Dokumentasi akan dikirimkan di grup WhatsApp webinar SIAK UI 2021. Kepada operator yang bertugas untuk melakukan dokumentasi, saya persilahkan. Baiklah, untuk halaman pertama saya izin screenshot ya. 1, 2, 3. Sekarang untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Sekarang untuk halaman ketiga. 1, 2, 3. Dan terakhir untuk halaman keempat, 1, 2, 3. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada operator telah memandu dokumentasi. Hadirin yang terhormat, sampailah kita pada penghujung acara Sekolah Informal Anti Korupsi pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta senantiasa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan Sekolah Informal Anti Korupsi berikutnya. Selamat siang, salam anti korupsi dan lawan korupsi dengan edukasi. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. telah mengisi materi pada acara webinar hari ini. Terima kasih Yus, dan terima kasih teman-teman semua. Ya, mungkin bisa di-brief aja kali ya. Kak, ini udah bisa live ya, Kak? Iya, udah bisa kok. Silakan. Kak, mau tanya. Halo. Ya. Kak Laila. Tadi saya dapat informasi link webinar lewat grup sebelah, cuman saya belum digabungin Kak dalam grup webinar ini. Oh ya, nanti. Oke. Mbak mungkin bisa minta nomor HP-nya, lalu mungkin bisa ke personal chat, kolom chat di sini, Mbak. Sekarang ya, Kak? Iya. Saya Terima kasih, Kak. Ya. Baik, Mbak Meliani, tunggu diproses ya, Mbak ya. Ya, terima kasih ya, Kak. Iya. Izin